radhiyallahu anhum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Melanjutkan dari untaian kalimat-kalimat yang agung dari Fadilatul Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala kepada kita semua, para penuntut ilmu agama, orang-orang yang diberikan oleh Allah amanah untuk mengemban amanat agama ini, dimulai dari kita mempelajarinya, untuk kita mengamalkannya, kemudian mendakwahkan dan membelanya, agar ilmu yang kita dapatkan itu menjadi manfaat untuk diri kita dan menjadi manfaat untuk sesama. Maka hendaknya kita cermati, perhatikan adab-adab syar'i yang disampaikan oleh beliau. Pada poin yang ke-8 beliau mengatakan tahalla bil muru'ah. Hendaknya engkau itu menghias diri dengan muru'ah. At-tahalli bil muru'ati wa ma yahmilu ilaiha. Berhias diri dengan muru'ah dan apapun yang mengantarkan orang untuk bisa bersikap muru'ah. Min makarimil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi, dan wajah yang sumringah, wajah yang senyum. Wa afsya'is salami, menyampaikan salam. Wa tahammulun nasi, dan sabar menanggung, sabar menghadapi gangguan orang. Wal anafah min ghairi kibriya, tegar, tegas gitu ya, tanpa kesombongan. Wal izzah min ghairi jabarut, mempunyai izzah, jadi mempunyai kebanggaan diri tanpa harus jabarut, tanpa harus bersikap diktator. Wasyahamah fi ghairi asabiyah, syahamah dengan izzah itu mirip, yakni mempunyai kebanggaan kepada dirinya tanpa harus ta'assub. Wal hamiyah fi ghairi jahiliyah, dan memiliki hamiyah. Hamiyah itu kefanatikan pada sesuatu. Fi ghairi jahiliyatin, tapi bukan dalam perkara jahiliyah. Wa alaih, atas dasar ini,
fatanakkab khawarimal muru'ah, maka jauhilah apapun yang merusak muru'ah, fi tab'in, baik itu dalam tabiat perilaku, au qaulin atau ucapan, au amalin atau amal perbuatan, min hirfatin muhina, dari pekerjaan yang menghinakan, au khallatin radi'ah, atau sikap yang jelek, kal ujubi, semacam ujub, warriyai, dan riya, wal batari wal khuyala, dan sombong, wahtikar al akharin, menghina orang lain, wa husyayan mawatinir ribi, dan memasuki tempat-tempat yang menjadikan orang meragukan agama dia. Ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Salah satu di antara perkara yang amat sangat diperhatikan oleh syariat agama kita untuk semua kaum muslimin itu adalah muru'ah, terutama bagi para pengemban ilmu syar'i, bagi para pengemban agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu muru'ah? Muru'ah didefinisikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Muru'ah itu isti'malu ma yujammilul abda wa tazzinihi wa tark ma yudannisuhu wa yushinuhu, melakukan apapun yang menjadikan seorang hamba itu kelihatan bagus, baik di mata orang lain, dan meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan dia itu dipandang jelek, dipandang kotor, kelihatan senyum, dan yang semisalnya, sehingga orang itu merasa dekat dengan dirinya, merasa orang itu orang baik, enggak cemberut, jadi enggak apalagi sangar gitu, menakutkan, apalagi kalau kelihatan penampilannya enggak pas, dan penampilannya enggak pas. Itu dari sisi kata-kata gitu. Dari sisi perbuatan, masuk dalam muru'ah, bagaimana dia menjaga penampilan fisiknya agar kelihatan pas, cocok, kelihatan pantas, kelihatan bagus, kelihatan indah, layak kalau dia itu seorang ustadz, layak kalau dia itu lulusan pesantren, layak kalau dia itu seorang santri, pakaiannya dijaga. Sebagaimana saya isyaratkan kemarin ya kawan, karena masalah ini dengan masalah kemarin itu mirip. Jadi masalah ini dengan masalah kemarin itu mirip. Bentuk celananya diperhatikan. Jadi bentuk celananya diperhatikan. Bentuk rambutnya dicermati. Sehingga dia itu disebut sebagai seorang santri itu pantas, disebut sebagai seorang santri itu layak. Itu namanya muru'ah. Itu namanya muru'ah. Ifsya'us salam, menyebarkan salam. Ketemu dengan orang itu salam, gitu ya, saling tegur sapa, dan yang semisalnya. Wa tahammul annas. Tahammul annas itu ya, kita itu kalau hidup dengan orang mesti saling mengganggu. Jadi kita terganggu dengan orang lain, kadang-kadang orang lain pun kadang-kadang terganggu dengan kita. Orang yang menjaga muru'ah dengan bagus, dia mengusahakan orang lain itu tidak terganggu dengan sikap kita. Dan apabila ada orang lain yang kita itu merasa terganggu, maka kita sabar menghadapinya. Kadang-kadang beda logat bahasa. Kita dari daerah yang ngomong sak ngomong itu lembut, penuh dengan perasaan. Ada saudara kita yang dari daerah yang ngomong sak ngomong itu kasar, kurang jaga perasaan. Maka jadi tatkala kita berbicara, diusahakan tidak menusuk perasaan orang lain.
Dan tatkala ada orang lain yang mengucapkan sesuatu yang menusuk perasaan, maka tahammul annas. Tahammul yani annas. Mampu bersikap tegas tanpa harus nyombong. Punya sikap. Gak kemana-mana. Orang ke utara, belok ke utara. Orang ke selatan, belok ke selatan. Orang nyemplung sumur, belok nyemplung sumur. Itu bukan. Tapi punya sikap. Sikap dia yang dia pandang sebagai sebuah kebenaran tanpa harus nyombong. Ini tanpa harus nyombong, tanpa harus diktator, tanpa harus fanatik. Semua itu akan menjadikan dia dipandang oleh orang lain itu sebagai seorang yang pantas, orang yang layak, kriteria akhlaknya sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi kebalikannya ya ikhwan, hentikan jauhi segala sesuatu yang itu khawarimul muru'ah. Yang itu khawarim al-muru'ah. Khawarimul muru'ah. Bagaimana gambarannya? Melakukan amal perbuatan yang mungkin secara syariat itu enggak terlarang, tapi enggak pantas. Penuntut ilmu perbuatannya semacam itu tuh enggak pantas, enggak layak bagi seorang penuntut ilmu. Pakaiannya kelihatan enggak pantas, penampilan rambutnya kelihatan enggak pantas, gaya hidupnya kelihatan enggak pantas, omongannya kelihatannya enggak pantas. Semua itu masuk dalam khawarim al-muru'ah. Bisa jadi itu adalah taba', bisa jadi itu adalah qaul, ucapan, bisa jadi itu adalah amal perbuatan. Gambarannya itu adalah ujub, riya, sombong, suka menghina orang lain, dan ghasyayan mawatin arif, memasuki tempat-tempat yang bisa jadi orang lain memandang dia melakukan amal perbuatan kejelekan. Ini yang beliau sebutkan dengan muru'ah. Jadi yang beliau sebutkan dengan muru'ah. Oleh karena itu ikhwatin azanillahu yani wa iyyakum. Nasihat ana untuk diri ana pribadi ini dan untuk kita semua, bahwa orang itu memandang kita itu sebagai pengemban amanat ilmu. Yang pertama kali dilihat oleh orang itu bukan pinternya kita. Yang pertama kali dilihat oleh orang itu adalah sikap, tutur kata, dan amal perbuatan kita. Pertama kali yang dilihat itu adalah yang semacam itu, bukan pinter dan tidaknya. Bukan masalah kita itu pinter dan tidak. Masalah itu masalah lain. Tapi yang pertama kali dilihat dari sikap seorang talibul ilm itu adalah semacam itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut pengemban ilmu itu udul, orang-orang yang terpercaya. Jadi orang-orang yang terpercaya. Sangat tidak layak ya ikhwan, para penuntut ilmu kemudian dia itu sikapnya enggak layak, enggak pantas sebagai seorang penuntut ilmu. Hari-hari ini gim-giman. Iku kalau bagi sebagai oleh megang HP. Hari-hari ini nongkrong. Hari-harinya jadi semacam itu, bukannya terlarang. Maka Anda katakan dari awal tadi, secara fikih mungkin enggak terlarang. Secara fikih mungkin enggak wajib, tapi sikap semacam itu enggak pantas, enggak layak bagi seorang penuntut ilmu. Meskipun itu bagi orang lain mungkin normal. Bagi orang lain itu mungkin normal. Contoh yang paling gampang ya akhwan, nongkrong di warung. Nongkrong di warung, makan di warung. Di situ misalkan campur laki-laki dan perempuan dan yang macamnya. Itu mungkin bagi orang awam itu dianggap perkara biasa, perkara yang lumrah. Tapi apabila yang melakukannya itu santri, jadi masalah besar. Dianggap gak layak bagi seorang penuntut ilmu. Tertawa, ngakak-ngakak, terbahak-bahak sampai kedengaran 5 meter, sampai kedengaran 50 meter misalkan gitu ya. Itu mungkin kalau orang awam layak, wajar.
Tapi bagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustadz, apalagi lulusan pesantren, itu sangat amat gak layak. Meskipun mungkin gak haram tertawa semacam itu, mungkin gak haram. Kalau marah itu sampai ngamuk-ngamuk begitu ya, itu mungkin secara fikih gak haram, tapi itu akan jadi sesuatu yang cacat apabila dia itu seorang penuntut ilmu. Dari sini para ikhwan azanillahu yakum, masalah ini dengan masalah yang sebelumnya itu mirip. Intinya satu, bahwa ilmu itu perlu ditampilkan dari sisi akhlak. Tunjukkan ya ikhwan, bahwasanya kita itu santri. Tunjukkan bahwasanya kita itu ustaz. Tunjukkan bahwasanya kita itu pengemban ilmu agama. Yani cara berpakaian, tampakkan bahwasanya kita itu santri. Cara berkata, ngomong sak ngomong, tampilkan kita itu santri. Dalam bersikap, tampilkan kita itu adalah santri. Di dalam kita itu berjalan, makan, minum, gitu ya. Tampilkan kalau kita itu santri. Agar jadi keberadaan ilmu kita itu punya raunaqul ilm, punya sisi indahnya ilmu, kemilauannya ilmu. Dan dari sisi agama kita itu memiliki muruah, memiliki sikap yang dipandang orang lain itu bagus, layak sebagai seorang penuntut ilmu. Dan hindari segala sesuatu yang dipandang oleh kaum masyarakat itu sesuatu yang tidak pas, tidak layak sebagai seorang penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Itu secara umum yang berkaitan dengan muruah. Tep. Lanjut apa enggak ini? Satu-satu ya lah wis. Satu-satu ya guys. Sampai sini. Kita baca tulisan-tulisan ini. Ustadz minta nasihat untuk santri yang tidak bercita-cita untuk menjadi seorang ustadz. Jadi para ikhwan azanillahu wa iyyakum, jadi ustadz itu gak wajib. Gak wajib. Memang benar, jadi ustadz itu gak wajib. Tapi mengamalkan ilmu itu wajib. Mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu itu wajib. Bedakan antar keduanya. Orang itu belajar, tujuannya itu 3 atau 4. 1, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Yang kedua, setelah dia tahu, dia amalkan. Ini. Lalu ilmu yang telah dia ketahui itu, agar ilmunya itu tidak menjadi laknat, maka dia sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan jalankan amanat ilmu, yaitu disampaikan kepada orang lain. Dan apabila ada orang yang merongrong agama, maka agama ini wajib untuk dia bela, wajib untuk dia bela. Dan itu membawa keutamaan yang amat sangat besar sekali. Itu membawa keutamaan yang amat sangat besar sekali. Karena man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain berbuat baik, maka itu akan memiliki pahala orang yang mengamalkan amal perbuatan tersebut. Itu yang pertama, yang harus dipahami. Yang kedua ya ikhwan, apabila yang antum maksudkan tidak bercita-cita menjadi seorang ustaz, itu dia tetap memegang 4 yang saya katakan tadi. Memegang 4 yang saya katakan tadi. Tapi
tidak ingin dia itu untuk nantinya menjadi seorang ustadz yang ceramah, yang kajian umum, yang semacam itu, maka itu nggak ada masalah. Yang penting ilmu yang dia pelajari dia amalkan, lalu dia sampaikan, lalu dia membela agama dengan ilmu yang telah dia miliki. Entah itu membuka halaqah kecil-kecilan di rumahnya, di kampungnya, entah itu dia ikut-ikutan misalkan menjadi penggiat dakwah di kampungnya, meskipun bukan dia yang ceramah, dia menjadi penggiat dakwah di kampungnya atau yang semisalnya, maka monggo, nggak ada masalah, karena tetap dia berkiprah dalam dunia ilminya, ngajar TPA, ngajar SD, ngajar ini, ngajar itu, yang penting semacam itu, dan itu adalah keagungan. Tidak mesti harus menjadi seorang ustadz yang ternama. Taib. Adapun kalau yang antum maksudkan dengan tidak mau jadi ustadz itu wis bar lulus, hilang segalanya, ngajar ora, bahkan ilmunya hilang, akhlaknya amburadul, gak karu-karuan, semacam itu, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kemudian semacam itu seakan-akan dia mondok, sekolah, ini menyantren, itu hanya jalankan tugas dari orang tua. Setelah itu sama sekali tidak ada efeknya. Itu yang sangat menyakitkan hati. Itu yang sangat menyedihkan. Tapi kalau memang yang dimaksudkan itu, yang penting syariat, memegang amanat ilmu tetap dipegang, maka monggo kalau memang tidak ada keinginan untuk menyampaikan atau menjadi seorang ustaz. Tapi ingat, tidak ada derajat di dunia ini yang lebih tinggi daripada orang yang mengajarkan ilmu agama. Tidak ada derajat di muka bumi ini yang lebih tinggi dibandingkan orang yang menyampaikan ilmu agama. Kata Abdullah bin Mubarak, inilah a'lamu ba'dan nubuwati afdal min basil ilm. Saya tidak mengetahui ada kedudukan setelah kenabian melebihi kedudukan orang yang menyampaikan ilmu. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan seorang yang berkepribadian humoris sehingga tutur katanya membuat orang lain tertawa? Apakah dengan seringnya melawak dapat menjatuhkan muru'ah? Humoris itu gawan bayi. Ada orang itu kepingin ngelucu, tetap gak bisa ngelucu. Ada orang itu gak kepingin lucu, tetap lucu. Ini karena memang gawan bayi. Tapi yang perlu dipahami adalah jangan sampai leluconnya itu menjatuhkan kewibawaan dia sebagai seorang talibul ilm. Guyonnya itu dijaga, karena semua orang itu ya akhwan diberikan oleh Allah gawan bayi yang beda-beda. Ada orang itu gawan bayi ini cemberut, enggak pernah kelihatan senyum. Pokoknya melihat dia itu gak pernah bibirnya itu tersungging senyuman, mesti cemberut kayak gitu. Ada orang itu gawan itu guyu, bahkan ada orang itu gawan itu lucu, ngomong itu lucu, meseme itu loh lucu. Senyum aja orang lain sudah ketawa karena memang dia itu lucu, orangnya lucu. Ada orang itu masya Allah gawan bayinya itu pendiam gitu. Pokoknya kalau nggak disuruh ngomong itu nggak mau ngomong. Mulutnya kalau nggak dibuka itu nggak keluar suara. Ada orang tuh masya Allah kawan bayinya cerewet, gitu. Ngomong aja. Kalau suruh diam itu gatal mulutnya. Ada orang itu kawan bayinya itu lembut, gitu. Omongnya itu halus. Ada orang itu kawan bayinya itu pemarah. Semua itu anugerah dan ujian. Semua itu ya kawan anugerah dan ujian. Orang yang tipikalnya itu lucu, itu bisa jadi anugerah, bisa jadi malapetaka. Malapetaka ini dadi pelawak. Anugerah karena dia itu bisa tolaqatul wajh, gampang. Senyum itu gampang. Ini. Lah, orang itu kalau diberikan oleh Allah gawan bayi pendiam dan cenderung cemberut, itu anugerah, nggak mungkin jadi pelawak. Tapi bahayai kalau nggak bisa senyum. Lah, apa yang Allah berikan kepada kita itu
itu titik baiknya kembangkan, titik buruknya minimalisasi. Karena innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan belajar, bisa bersikap lembut itu dengan latihan lembut. Kata Rasulullah SAW, wa man yasta'afif yu'iffahullah wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang mengusahakan untuk menjaga diri, Allah akan menjaga dirinya. Barang siapa yang mengusahakan untuk sabar, Allah akan memberikan dirinya kesabaran. Semuanya itu perlu diperjuangkan dan dilatih. Jangan ada kata memang aku semacam ini. Gak ada kata-kata nih kalau mau berteman dengan aku yo koyo ngene iki. Aku yo semacam ini. Jangan nuntut orang lain memahami Anda. Sedangkan Anda sendiri gak mau memahami orang lain. Masing-masing kita itu berusaha nurunkan ego. Saya ini apa yang bermasalah? Diturunkan untuk bisa memahami orang lain. Apabila masing-masing orang itu memahami semacam itu, insya Allah Subhanahu wa ta'ala semua orang akan bisa menjadi orang yang baik. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud ucapannya Abdullah bin Abbas? Qalbun akul walisanun sa'ul. Yang ditanyakan apanya? Abdullah bin Abbas itu kecil, masih kecil tapi alim ternama sejak zaman sahabat. Sampai orang-orang itu pada heran dengan beliau. Orang-orang itu pada heran dengan beliau. Jadi mereka mengatakan, dari mana engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini wahai Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, qalbun akul, akal yang dipakai mikir, dipakai belajar. Yang kedua, walisanun sa'ul, lesanku yang sering tak pakai untuk bertanya ilmu kepada para ulama. Jadi sumber ilmu dalam pandangan Abdullah bin Abbas itu dua. Pikirannya, hatinya dipakai untuk terus berpikir, memacu, belajar dan belajar. Yang pertama, kalau difahami alhamdulillah. Kalau enggak difahami, maka banyak-banyak bertanya. Banyak-banyak bertanya. Kenapa? Bertanya itu pintu ilmu. Dengan dia bertanya, dia paham. Dengan dia bertanya, berarti dia itu modal ngerti. Dia itu punya modal untuk belajar. Orang itu kalau nggak bertanya belas, itu kan kemungkinan nggak ngerti. Nih, kemungkinan orang-orang kelas kita nggak bertanya sama sekali, paham semuanya. Itu kayaknya nggak. Tinggal kemungkinan kedua, nggak ngerti semuanya. Mau tanya aja gak iso. Mau tanya aja loh. Karena tanya itu bukti ilmu. Maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan, akal yang dipakai untuk berpikir, belajar, lah kalau ada sesuatu yang gak difahami, maka gak sungkan-sungkan beliau untuk bertanya. Itu qalbun aqul walisanun sa'ul. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa sombong dan mengharapkan dunia dari ilmu yang kita miliki? Akhil Aziz barakallahu fikum. Sering saya katakan di majelis ini, ilmu kita itu ilmu tembus alam yang melampaui alam dunia. Ilmu kita itu ilmu yang bisa dipakai untuk dunia, barzah, akhirat. Ilmu yang lintas alam. Ilmu dunia itu ilmu yang hanya berkisar di alam ini, enggak ada gunanya, enggak fungsi kalau masuk ke alam barzah, kalau masuk ke alam akhirat. Maka gambarkan ya akhwan, antum itu punya sesuatu yang besar begitu, lalu hanya dipakai untuk melakukan sesuatu yang amat sangat remeh, amat sangat kecil. Antum itu ibaratnya punya alat berat, alat traktor, bulldozer gitu ya. Lah bulldozer kok arepe digawe ngewe roti. Nah, roti itu kan ya aku sing tangan.
Podo-podo gulungan, satu gulungan kayu untuk meratakan roti itu loh pakai kayu dulu. Ini. Lah pakai bulldozer. Bulldozer itu untuk meratakan jalan, Mas. Ilmu agama kita ini untuk dunia, barzah, akhirat. Lah kalau memang hanya digunakan untuk dunia itu loh, apa ora eman-eman? Apa enggak eman-eman? Gambarannya punya truk hanya untuk ngangkut galon satu. Gowo truk pusuk wedi gitu ya. Kemudian ngangkut apa Mas? Galon satu. Galon satu itu pakai geledekan ya. Geledekan itu yang bisa ngangkut roda apa itu balon 4 itu. Yang kecil itu galon 2. Ini. Ilmu kita itu terlalu besar kalau hanya untuk mencari dunia. Itu yang pertama. Yang kedua ya kawan, dunia itu paten. Dunia itu pasti. Sudah Allah tetapkan sebelum kita lahir. Di hari ke-120 Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal kita, rezeki kita. Orang itu enggak akan meninggal dunia kecuali ajalnya habis, kecuali rezekinya habis. Maka enggak perlu mikir banyak-banyak tentang masalah yakni apa yang kita dapatkan dari dunia kita. Dan di antara keadilan Allah, Allah tidak menjadikan kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi Allah menjadikan kekayaan itu dengan rasa orang itu merasa cukup. Dan merasa cukup itu bisa didapatkan sampai pun orang itu hartanya nggak banyak, asalkan orang itu ridha dan qanaah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, warda bima qasamallahu lak takun aghanan nas. Takun aghanan nas. Ridhalah kamu dengan apa yang Allah tetapkan untuk menjadi milikmu, untuk menjadi rezekimu. Takun aghanan nas. Niscaya engkau itu akan menjadi orang yang paling kaya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang santri yang banyak tidur tapi nilainya tinggi terus? Ya tergantung tidurnya di mana. Tidurnya di kamar, jam tidur ya wajar. Jadi masalah itu kan tidurnya di kelas. Akhi, barakallahu fikum. Sudah terlalu sering ana ngomong sama antum. Ilmu yang kita cari itu bukan sekedar ilmu kertas. Ilmu yang di atas kertas, nilainya bagus, rapotnya bagus, ijazahnya bagus, itu sampai pun orang kafir mampu melakukannya. Sampai pun orang kafir bisa menguasainya. Apal Quran itu bisa orang kafir. Menguasai Sahihain itu bisa orang kafir. Anda pernah menyontohkan ya kawan, sebelum lahirnya Mbah Google. Jadi kitab kamus hadis yang paling kuat, yang paling bagus untuk dijadikan sandaran cari hadis, itu kan Al-Mu'jam Al-Mufaharas li Alfadhil Hadis. Kitab tentang mu'jam, kamus cari hadis, detail dan amat sangat terperinci. Jadi misalkan sampai mencari kata-kata yang sulit gitu, ketemu lafaz ini ada di kitab ini, bab ini, yani kitab ini apa di Sahih Bukhari misalkan bab ini kitab nomor sekian, itu ketemu detail kata-kata yang semacam itu. Tapi ternyata penulis kitab itu orang kafir. Loh kok bisa? Bisa karena ilmu kertas itu yang penting wongi pinter berusaha. Tapi apakah ilmunya barokah? Ilmu itu bagi penulisnya malah akan menjerumuskan dia ke dalam neraka yang paling kerak. Kenapa? Lah wong apal Quran, apal hadis, ngerti hukum-hukum agama, lah ya kok saya kafir. Paling enak gabuk itu neraka. Ilmu kertas itu semacam itu ya akhwan. Yang kita cari itu bukan ilmu kertas. Ana bukan meremehkan ilmu kertas ya akhwan.
Tapi yang kita cari itu adalah keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Lah, kalau memang kita bicara keberkahan, fahami bahwasanya jalan ilmu itu ibadah. Jadi kita duduk di sini itu ibadah. Fahami gambarannya itu kayak sedang sholat gitu loh. Wis apal dongane turu wae, ngono mosok gitu. Ini. Sudah apal sholat cepet-cepet aja. Bukan. Jadi kita tatkala nyimak kita belajar, anggaplah ustadz yang ngajar antum itu pelajaran yang didapatkan itu bisa, gitu ya, sudah mampu. Tapi belajarnya kita, duduknya kita di tempat itu adalah ibadah. Fahami itu, bahwasanya kita di situ adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sadari kita itu sedang dalam ibadah kepada Allah. Urusan nanti faham, urusan nanti nggak faham, nambah ilmu, nggak nambah ilmu, itu urusan lain, masalah lain. Kita berusaha itu, tapi yang paling pokok adalah bagaimana kita itu menjaga ilmu dan adab-adab kita di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah main game secara fikih itu tidak mengapa? Tuh lihat-lihat game gimana ya, Juan? Game apa dulu? Game apa dulu? Nek game itu balapan mobil. Secara fikih nggak ada masalah. Secara fikih nggak ada masalah. Apa yang haram coba? Gonok ceweke, nggak ada judinya, murni mobil mau menang, seneng, gitu-gitu aja ya. Dor, menang, seneng, gitu-gitu aja ya. Secara fikih itu nggak haram secara fikih. Kalau game-game itu yang dimaksud. Tapi kalau kemudian game ada yang berbau syirik, ada yang berbau ini, ada berbau itu, lah itu baru titik haram. Yang kedua, game yang boleh, tapi kalau sampai meninggalkan kewajiban, lali sholat, lali ini, lali itu, maka jadi haram. Tapi masalahnya itu muru'ah. Titik masalahnya itu adalah muru'ah. Dan titik muru'ah itu bisa diharamkan kalau dalam fikih takzir. Misalkan bagi santri Al-Furqan haram main game-gamean. Kalau main game-gamean dihukum. Antum jangan protes, gak haram kok dihukum. Yuk kayak gak masuk kelas itu kan gak haram ya, tapi dihukum. Itu namanya takzir. Siapa yang bisa mendatangkan dalil? Tidur di kelas haram. Kono dalilnya ya, kawan. Tapi itu dihukum dan yang menghukum itu boleh. Itu dalam fikih namanya ta'zir. Menetapkan hukum untuk sesuatu yang sifatnya muru'ah. Adab-adab di dalam kita itu yani beragama. Jadi padukan antara ilmu fikih dengan ilmu adab. Orang itu kalau kedahuluan fikihnya gak punya adab, amburadul hidupnya. Orang yang hanya perhatian adab tanpa fikih juga jelek. Orang yang bagus itu mengumpulkan, menggabungkan antara keduanya. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang mana di masa-masa menuntut ilmu tersebut ia disuruh untuk menikah, padahal ia masih ingin menuntut ilmu? Apakah dia harus memenuhi pernikahan dulu atau menuntut ilmu, Ustaz? Sopo sih ngongkon? Siapa yang memerintahkan? Yang lahir ini yang memerintahkan orang tua. Ini orang tua. Pertama ya, kawan. Faham? Kalau memang yang memerintahkan itu orang tua, yang memerintahkan itu teman juga digubris semua. Yang apalagi yang memerintahkan adik enggak jadi digubris semua. Jadi kalau yang memerintahkan orang tua, fahami satu masalah. Orang tua itu punya fitrah, anaknya pingin bahagia. Orang tua itu punya fitrah, anaknya pingin bahagia. Kalau sampai minta memerintahkan kepada orang anaknya untuk nikah, itu berarti dalam pandangan orang tua nikah itu akan menjadikan anaknya bahagia.
bisa jadi nak mumpung ono akhwat kayak bidadari. Masya Allah. Ini kalau kamu gak nikah sekarang, waduh, cari 100 tahun ke depan itu gak dapet. Misalnya, mumpung terkumpul padanya cantik jelita, keluarga priayi, kemudian orangnya juga kaya, akhlaknya bagus, pinter lagi dan agamanya solihah. Masya Allah. Ini kalau nggak cepet-cepet bahaya nak. Ini misalnya, tapi nggak ada ya, kawan. Akhwat semacam itu nggak ada. Saya tantang kalau ada akhwat yang bisa begitu. Ini. Nggak ada, wes nggak ada. Ala kulin, ini ala kulin. Jadi anak kamu maksudnya kembali kepada masalah. Orang kalau memang itu kehendak orang tua, maka secara umum orang tua itu kepingin anaknya bahagia. Maka kalau antum masih nggak serk untuk nikah, diskusilah dengan orang tua yang bagus dengan kacamata orang tua pingin antum bahagia. Jangan ya kawan, berpikir dengan cara lain. Bapak ikut piye toh saya masih kepingin nuntut ilmu kok suruh nikah. Itu nanti diskusinya gak jalan. Diskusinya itu gak jalan karena antum memandang orang tua mau menutup cita-cita antum, menahan cita-cita antum, dan itu akan gagal diskusinya. Diskusi yang baik itu antum mencoba pahami orang tua itu bersikap semacam itu, yakin kepingin anaknya bahagia. Cari cara pandang ya orang tua. Lah, tinggal antum berusaha mengungkapkan cara pandang antum pribadi. Bagaimana menyusun langkah hidup. Jadi jangan-jangan antum belum tahu calonnya. Antum nolak itu. Nek tahu calonnya, wah gak kepingin gak kemarin-kemarin gitu. Repot kabeh malahan. Ini. Ala kuliah ya, kawan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kawan. Belajar itu baik. Ya. Menikah itu juga baik. Dua kebaikan itu hukum asalnya nggak benturan selagi bisa ngatur. Tapi kalau belum bisa ngatur, itu malah akan jadi hancur salah satunya atau bisa jadi dua-duanya. Oleh karena itu, bagi anda secara pribadi, hidup itu bertahap. Ada tahapan. Jadi ada tahapan. Kalau memang masih bisa fokus untuk belajar, fokuslah. Tapi kalau memang ada faktor lain yang menjadikan kita itu harus nikah, maka timbang maslahat mafsadah. Kalau memang ternyata masalah mafsadahnya menuntut untuk nikah, nikahlah sambil belajar. Apabila menuntut untuk tidak nikah, jangan nikah terlebih dahulu karena fokus itu lebih utama dibandingkan tidak fokus terlebih dahulu. Tapi ini sifatnya personal, satu persatu orang itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada sebagian ikhwah itu setelah nikah tambah semangat, ada sebagian nikah setelah nikah tambah amburadul. Ini tergantung orang per orang ya. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.